Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Ini tanggal 19 Mei 2025 kita baru mendarat di Kuala Namu jam setengah 2 sore dan kami mendapat kabar berita yang selama beberapa ini saya beritakan saudara kasih, tetapi belum ada kepastiannya. Hanya Israel yang mengklaim bahwa pemimpin tertinggi Hamas telah tewas, yaitu Mohammed Sinwar. Tapi sekarang sudah ditemukan mayatnya. Nah, kita lihat ini videonya. Jasad pemimpin de facto Hamas di Gaza, Mohammed Sinwar, dilaporkan ditemukan di sebuah terowongan di kota Khan Yunis, wilayah selatan jalur Gaza. Media Israel, The Times of Israel, melaporkan pada Minggu 18 Mei 2025, Sinwar diduga tewas dalam serangan udara Israel pada Selasa 13 Mei 2025. Serangan itu diklaim Israel menargetkan kompleks komando bawah tanah Hamas di bawah rumah sakit Eropa, tempat Sinwar diyakini berlindung. Mengutip laporan stasiun TV Arab Saudi Al-Hadad, laporan The Times of Israel menyebut jasad Sinwar ditemukan bersama 10 asistennya di dalam terowongan. Laporan itu juga menyebutkan Komandan Brigadir Rafah Muhammad Sabani diduga tewas dalam serangan yang sama. Hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari Israel terkait kematian Sinwar. Namun, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz mengatakan kepada Komite Pertahanan semua indikasi mengarah Mohammed Sinwar telah dihabisi. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Gaza menyebutkan 16 orang tewas dan lebih dari 70 terluka dalam serangan Israel di rumah sakit Eropa, namun tak menyebut nama Sinwar di antaranya. Sebelumnya, Yahya Sinwar, kakak Mohammed Sinwar, telah dibunuh oleh IDF pada Oktober lalu. Lalu adik lainnya, Zakaria Sinwar, juga dilaporkan tewas dalam serangan udara Sabtu kemarin. Sejak kematian Komandan Militer Hamas Muhammad Deif, Mohammed Sinwar telah mengambil alih kepemimpinan sayap militer Hamas dan menjadi tokoh sentral perlawanan Palestina di Gaza. Ya, sekalipun kami ada di Medan Kuala Namu, gereja tanpa tembok tetap jalan. Juru selamat, haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan, haleluya, karena dia adalah juru selamat dunia. Ya, karena dia juru selamat dunia, makanya juru selamat dunia, makanya dirayakan. Kalau dia bukan juru selamat, dia tidak dirayakan. Kami mau Natal di sini, Tuhan, sama saudara-saudara kami yang ada di wilayah ini, di daerah-daerah kolong ini, Tuhan. Kami minta cuaca cerah. Tadi hujan lebat, tapi bersyukur kami sudah doa, sekarang cuaca cerah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Oke, kita bawa ya. Kita ada acara Natal hari ini, ada apa? Sanggup nggak anak ibu? Ya, kau di ujung langsung. Kita sudah punya Yesus, haleluya. Haleluya. Makanya saudara, alasan yang kedua tadi apa? Kenapa kita merayakan hari kelahiran Yesus? Karena Yesus hidup. Yang ketiga alasannya, kenapa harus dirayakan saudara? Kenapa harus dirayakan? Karena dia adalah juru selamat. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Karena dia adalah juru selamat dunia, ya, karena dia juru selamat dunia, makanya dirayakan. Kalau dia bukan juru selamat, dia tidak dirayakan. Haleluya, karena dia juru selamat dunia, dia harus dirayakan. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat, luar biasa. Kemuliaan bagi Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Oh, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Jadi Rabu kami harus pulang karena Kamis melayani gereja tanpa tembok di pintu. Bagi saudara yang mau mendukung, silakan lihat di deskripsi ada nomor rekening. Saya memberkati saudara dalam nama Yesus, amin. Luar biasa, luar biasa. Karena Yesus juru selamat, makanya Yesus kita rayakan hari ini kelahirannya, karena dia juru selamat dunia. Setiap lutut harus bertelur, semua lidah harus mengaku Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yang meriah, yang meriah, yang meriah. Saudara yang mau dengar firman, dengar.
Yang nggak mau dengar silakan, ya. Yang mau dengar silakan, yang nggak mau dengar silakan. Haleluya. Di sini tidak ada paksaan. Anda datang sendiri, tidak saya undang. Seandainya saya datang Kamis depan nggak ada orang, saya tidak akan datang lagi. Tapi setiap Kamis saya datang, orang berkumpul di sini menunggu saya. Ini bukan acara dadakan. Kalau yang ono acara dadakan, ini bukan acara dadakan. Saya pun malah senang kalau bisa pergi cepet-cepet lah, biar orangnya dapat double porsi. Jadi bagian dia nanti buat saudara. Oke, kita bangkit berdiri. Bagian dia buat saudara. Kita akan permalukan. Kita akan permalukan. Haleluya. Haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami rayakan karena Dia hidup. Kami rayakan karena Dia juru selamat. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya, saudara, makanya kenapa saya tadi kencang-kencang sama orang yang tadi kuit-kuit saudara larang panggil-panggil ke sana. Saya biar dia marah. Yesus selamat. Yesus selamat. Kalau dia marah, calon diborgol. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau orangnya itu mau diusir, ya silakan. Entah diusir, entah diapain lah, nggak tahu lah ya. Yang penting saudara yang duduk tanggung jawab saya. Haleluya. Mari kita akan bagi makanan. Saudara duduk saja, ya, supaya jangan berantakan. Bagi makanan. Nanti saya kasih ada, ya, untuk. Kenapa saya nggak kasih Indomie? Apa nanti Indomie susah masaknya, saudara? Iya, beras susah lah masaknya, ya. Iya, ya. Tuhan Yesus kuduskan, sucikan makanan minuman ini, diberkati, dimakan minum menjadi sehat. Amin. Saudara ya, Anda pasti tahu, sering orang datang memberikan makanan kemari. Tapi saya mau tanya jujur, makanan siapa yang paling enak dan paling banyak nasinya? Gak basi. Kalau ayam, ayamnya gede. Nasinya banyak. Kalau ikan, ikannya gede. Nasinya banyak. Iya. Saudara, sebelum saya berangkat, yang saya mau bagikan ini, saya makan dulu. Saya makan dulu, baru saya mau kasih. Kalau saya bilang ini gak enak, saya gak kasih. Jadi apa yang saudara makan, saya sudah lebih dulu makan. Haleluya. 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 Artinya saya mau jadi teladan, menjadi contoh. Saya tidak punya banyak uang, saya tidak punya perusahaan, saya tidak punya kebun kelapa sawit, kebun karet, saya tidak bekerja. Tetapi minimal saya menjadi contoh buat saudara. Dengan sorak-sorai buat Tuhan, ya. Kita akan bagikan dari sini, ya. Yang mana? Dari kanan, ya. Duduk aja, Pak, duduk. Ya, airnya dulu, ya. Ini taruh mana ini, bro? Ya, ntar. Pegang aja ini, pegang. Bro, pegang. Handphone, pegang, dipegang. Ya, dipegang bisa dapat. Kasih sama Cesar. Dapat semua, dapat. Cukup. Oke, nanti ya. Ibu-ibu, jangan ada jalan. Kalau jalan saya tidak bagi, ya. Ya, ini udah dapat nasi, saya bagi, ya. Jangan jalan. Duduk, jangan pindah-pindah. Itu, kasihkan Bapak itu. Yang berdiri nggak dikasih, ya. Gini dulu, lurus. Lurus begini biar aman, saudara. Biar aman lurus begini, ya. Iya, lurus. Enggak, barengan, ya, nasi sama ini. Udah ini. Ini lurus, ini udah. Itu udah, ini. Yang sudah pun bilang sudah, ya. Dia sudah. Nanti belum? Oh ya, oke. Ya.
yang belum. Ya. Oke ya. Jangan pergi dulu ya. 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 Berbaris ya, saya kasih ya. Berbaris ya. Berbaris ya. Ini ya. Berbaris. Airnya ada yang ngasih air sono. Ini sudah. Loh. Barengan aja kasihnya. Loh. Iya takutnya tentang dua. Udah bagiin aja. Ya, asal ada nasi baru saya kasih amplop. Ya, asal ada nasi saya kasih amplop. Jadi nggak bisa ini. Nasi nggak mungkin bisa ditaruh di kantongi ya. Ya. Ya, nanti yang sono nanti ya. Yang sini dulu ya. Nanti yang sono ya. Yang sono yang penting jangan pindah-pindah, saya udah tahu. Hah? Oh, sini ya. Bentar ya. Stop dulu sampai situ. Ya. Baris sini ya. Ya. Ini udah. Jangan disimpan dulu, Bu. Makanannya jangan masukin apa dulu ya. Ya. Jadi kalian ini ya. Anak-anak enggak? Anak-anak enggak? Nanti anak ya. Ada ya? Udah, nanti kasih. Mama aja dulu. Israel rohani. Kenapa saya bilang Israel rohani? Karena Roma pasal 11 saya dicangkokkan karena Yesus saya jadi Israel rohani. Begitu juga Roma 9 saya dicangkokkan karena Yesus saya jadi Israel rohani. Jadi ini perkumpulan ya ibadah di gereja tempat tembok sudut pintu ini sudah 6 tahun 3 bulan. Berulang-ulang kali diganggu oleh kadrun. Bahkan pernah kadrun bawa pisau, bawa besi, bawa kayu. Tetapi saudara, kita tidak pernah berhenti. Setiap Kamis jam 2 tetap ada di sini. Nah, ini kemarin Natalnya. Ini kemarin baru Natal, Kamis kemarin. Ya, saudara, di sini tidak ada perpuluhan, tidak ada kolektif. Kita kasih makanan rohani, jasmani, kita kasih susu buat mereka supaya tidak kekurangan gizi. Cuma bedanya kemarin, ya, karena Natal kita kasih amplop. Biasanya tidak kasih amplop memang. Ini karena Natal. Saudaraku yang saya kasih, ada orang bilang, Pak Lubis, saya senang sekali katanya. Gereja Tanpa Tembok Sudut Pintu ini memenangkan banyak Bani Keder Nebayot sehingga ikut Yesus. Tetapi kalau bisa jangan masukkan media atau jangan masukkan YouTube. Kenapa? Saya bilang gitu. Nanti gereja saya diganggu. Saya bilang sama dia, saudaraku yang saya kasih. Ya, boleh. Kasih aja 35 juta setiap bulan. Saya tidak upload di YouTube. Untuk apa? Ya untuk ini biaya. Ini kan nggak pakai sponsor. Tidak ada sponsor kami. Tidak ada yang mengatakan setiap bulan kasih 200.000, 300.000. Tidak ada. Jadi kita hanya berharap pada Yesus. Dan puji Tuhan selama 6 tahun 3 bulan semua tercukupi. Ada satu orang lagi bilang begini, Pak Pendeta Lubis, luar biasa ya gereja Tanpa Tembok Sudut Pintu selama 6 tahun 3 bulan dikasih makanan, dikasih susu dan yang lain-lain. Tapi Bapak tidak jalankan kolektif dan perpuluhan. Kok bisa jalan terus Pak? Uangnya dari mana? Sponsornya siapa? Saya bilang Yesus. Iya saya tahu Yesus, tetapi Yesus kan pakai manusia. Manusia siapa? Ya nggak ngerti ya, saya buat begini. Saya buat lab, saya buat begini. Saudara ingat, ini bukan foto. Kalau foto saya bisa berbohong. Saya foto, saya bilang ini saya di Mentawai, padahal di hutan-hutan dekat Jakarta sini, ya. Atau saya foto depan orang banyak, ini pelayanan saya. Muka orang itu saya tutupin, ya. Ya, saya bilang orang Mentawai ya mukanya saya tutupin. Ya, ini visual, jadi nggak mungkin bisa direkayasa. Saudara yang mau mendukung pelayanan ini, ada nomor rekening di deskripsi. Ya, saya percaya ini tempat yang tepat untuk Anda menabur. Kenapa? Karena ini visual, asli. Setiap Kamis kita upload videonya. Jadi benar-benar tersalurkan uang-uang yang saudara kasih ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan tidak pernah mau berhutang. Ketika Anda memberkati, Anda mempiutangi Tuhan, Tuhan balaskan 30 kali lipat, 60 bahkan sampai 100 kali lipat. Yang kedua juga saudara, Tuhan Yesus berkata di Kisah Rasul 20:35, lebih berbahagia yang memberi daripada yang menerima. Lukas 6 ayat 38, berilah maka kau akan diberi dengan melimpah ruah.
Galatia 6:7, tabur maka kau akan tuai. Apa yang kita tabur kita tuai. Kalau ada orang bilang, aku mau panen pisang, tanya dulu, pernah tanam pisang nggak? Nggak pernah. Terus berarti kau mau curi pisang dong? Orang nggak pernah tanam pisang kok mau panen, ya? Nah, saudara, kalau kita baca di Alkitab juga di 2 Korintus 9 ayat 6, di situ yang nabur dikit akan tuai dikit, yang nabur banyak akan tuai banyak. Tetapi di ayat 10 ada benih, ya, yang untuk ditabur, ada juga yang roti untuk dimakan. Benih jangan dimakan, benih ditabur, yang dimakan roti. Saudara, saya yakin biar semua apa yang saudara lakukan untuk gereja Tanpa Tembok menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih semua yang sudah mendukung pelayanan gereja Tanpa Tembok Sudut Pintu. Yang belum mendukung juga Tuhan berkati, di lain waktu mereka akan mendukung. Kalau ada kadrun-kadrun yang iri dengki, yang gak suka dengan banyak orang-orang yang katanya murtad, kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.